Saya dari dulu ada orang paling optimis. Bahkan habis kerusuhan Mei 98 saja, saya diminta keluar negeri, saya nggak keluar. Bahkan ketika bapak saya diminta ikut orang Belanda waktu nasionalisasi, bapak saya nggak mau ikut. Bahkan nenek saya ada PP 10 tahun 59, suruh pilih warga negara Indonesia atau Tiongkok untuk pulang ke Tiongkok. Nenek saya pun menolak dan menerima warga negara Indonesia. Kenapa keluarga kami seperti ini? Karena kami sangat optimis Indonesia ini akan bagus. Tapi bagusnya bagaimana? Kapan? Apa kita akan nikmatin? Ini negeri bagus. Kalau dihitung pakai logika, negeri ini udah lama pecah. Myanmar saja cuma berapa ribu etnis, perangnya sampai hari ini. Kita ini puluhan ribu. Artinya Tuhan sayang negeri ini. Maka itu membuat saya tidak mau pergi dari negeri yang Tuhan sayang. Dan soal pejabat yang tidak benar, urusan Tuhan akan menghukum, mengganti mereka. Karena kekuasaan punya Tuhan. Dan Tuhan akan permalukan mereka satu persatu. Itu yang aku percaya, itu aja. Tapi seorang presiden, dia bisa mengalahkan 560 anggota dewan loh. Dengan perpu. Peraturan pengganti undang-undang itu. Peraturan pemerintah. Bisa berlaku setahun. Misalnya kita mau rubah semua sistem gaji dan segala macam. Presiden keluarin perpu atau perpres pun berlaku jalan. Semua eselon 1, eselon 2 di kementerian itu mesti lewat presiden. Anda mau jadi perwira, mau jadi letkol, atau jadi AKBP, itu mesti masuk ke setmil presiden untuk menentukan. Powerful gak nih? Anda bisa pecat jaksa. Anda bisa pecat Kapolri. Ini alat penyidik semua nih. Dulu KPK nggak bisa touch. Sekarang KPK pun under bisa diintervensi. Sangat powerful presiden itu. Iya kan? Jadi apa yang nggak bisa? Pertanyaannya sederhana kan? Lu mau musuhan sama semua orang atau pengen sama-sama nikmatin nih? Nah itu pertanyaan yang kedua kita nggak bisa jawab. Tapi gimana sejarah lah buktikan nanti. Gimana cara ini ya kali ya Pak Ahok? Ya, maksudnya kan soalnya kan supaya negaranya bisa berfungsi, maunya bersih-bersih, maunya itu supaya lebih baik dari segi tingkat korupsinya, tapi kan tetap butuh ada dukungan dari pemerintahan supaya bisa menjalankan agenda apa yang mau dijalankan juga. Nah itu ngebalance-nya gimana caranya itu? Kan soalnya kalau misalnya langsung sikat babat habis kan juga. Nggak bisa langsung sikat babat habis. Makanya Anda harus bangun satu sistem sampai orang nggak bisa lakukan. Misalnya saya di Jakarta kan. Yang saya lakukan pertama kali itu adalah membuat e-budgeting. Supaya usulan dari rakyat di bawah itu nggak bisa ditukar di tengah jalan. Saya kira sebagai manusia ya, kita semua pasti takut. Nggak ada manusia yang nggak takut. Tapi balik lagi, hidup ini prioritas hidup kamu apa? Kita kan bukan soal uang kan. Orang kan ada self-esteemnya apa. Makanya saya bilang paling butuh orang, persiapan paling penting dalam hidup ini adalah setiap pagi-pagi bangun, datang ke pencipta kita. Untuk meditasi, mau saat teduh, mau lu baca firman. Karena itu yang mempersiapkan ujian itu. Supaya kita tetap setia di visi panggilan mula-mula. Kalau enggak lu takut. Dengan cara lu datang tiap pagi, lu betul-betul pasrah dan lu percaya hidup ini tangan Tuhan. Tuhan yang kasih lu panggilan ini, Dia akan menuntaskan panggilanmu itu. Itu yang aku percaya. Itu yang aku jalanin. Terakhir tahun lalu, beliau ngomong gini sama saya. Sayang Pak Komut, waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Dan saya jamin kau terpilih Jakarta, wapres pasti diterima rakyat. Dan kita akan terpilih. Tetapi saya tidak jamin 2024 bisa jadi presiden, dia bilang. Rakyat belum tentu bisa terima, yang gitu kan. Terus saya bilang, Pak, nggak usah sesali Pak. Ya saya bersyukur Pak. Coba kau nggak bisa jadi Pak Anies jadi presiden loh Pak. Peristiwa ributnya terjadi 2023 Pak. Nah itu dengan cara seperti itu kan ada satu proses. Dan saya juga bersyukur Pak dikirim ke tahanan supaya menentramkan. Kan waktu itu isu kan Pak Jokowi bisa kalah. Kata saya jadikan alat. Nah, saya terima aja kan Pak. Saya bersyukur bisa masuk tahanan. Bisa ada hari ini. Makanya itu Bapak juga putuskan kau jadi presiden direktur. Pak Tito bilang, jadi saya tidak boleh lagi ikut jadi pejabat yang karena dipilih rakyat, tapi ditunjuk. Gitu. Nah pertanyaan sekarang, kalau semua pejabat buruk, nggak ada yang mau fight kayak begitu. Ya. Itu juga pengertian yang salah. Saya masuk ke Jakarta,
Saya mana bisa kerja gitu rapi sih Jakarta kalau PNS-nya nggak mau dukung. Iya kan? Betul. Karena PNS butuh saya masuk. Ada angkatan 2010 yang datang. Diam-diam. Golongannya belum naik. Tapi mereka bekerja di belakang bantu saya semua. Kasih tahu saya data juga semua. Terus pejabat yang senior. Kamu kira orang yang senior tuh nggak takut mati juga? Dia juga berpikir mau dapetin pahala tuh. Ini kebetulan ada yang baik datang. Dulu kita terpaksa takut dipecat. Dia kasih input juga. Banyak PNS di Jakarta sampai sekarang hubungan baik dengan saya. Tanpa pernah saya marahin. Hubungan gitu baik. Karena mereka mendukung saya. Jadi artinya apa? Negeri ini itu berlimpah-limpah. SDM yang pengen baik. Pengen makan rezeki halal. Pengen dapat gaji baik. Termasuk aparat. Saya punya beberapa aparat. Aduh Pak, saya kalau dapat 50 juta saja. Padahal itu udah perwira. 50 juta sebulan saja. Saya udah enak banget. Hanya pikirin kerjaan. Ini sengaja. Gaji dikecilin. Nggak bisa naik gaji. Nanti semua rusak. Apa sih yang nggak bisa? Bukti Jakarta. Pegawai Pemda bisa 8 juta. Itu wali kota bisa sampai 75 juta. Sekda bisa sama bonus bisa 300-an juta. Dari mana bisa? Saya potong dong anggaran yang markup. UPS atau pemahaman nenek lu itu. Yang pemahaman macam-macam. Iya kan artinya tuh ada. Bisa itu loh. Nah itu yang saya yakin. Saya tahu ini tidak mudah. Berkhianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Aku buka ini ya. Tolong aku ditanggapi. jelasin ya. Siap. Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia. Kalau Anda mau buka. Hasil survei, kenapa seorang Sandiaga Uno berani dimajukan oleh Gerindra kemudian? Karena hasil survei itu yang nomor top pertama jadi wakil Pak Jokowi itu adalah Deddy Miswar. Nomor 2-nya ada Sandiaga Uno. Saya di survei itu nomor 12 bos. Dinaikin terus. Sampai kemudian masukin 2 nama. Ini boleh tanya sama orang Gerindra semua kok. Kita buka-bukaan rekomendasinya. Orang Gerindra udah telepon saya, mohon maaf Pak. Emang Gerindra bisa nyalonin gue jadi gubernur 57 kursi? Ini cuma untuk sekedar sampaikan nyalonin Ahok nih. Kalau mau buka-bukaan ya. Yep. Siapa bilang Pak Prabowo anti Cina? Mei 98. Ini bukti mencalonkan Ahok turunan Cina jadi ibu kota. Kira-kira mau ngomong emosi begini gua nih. Lalu apa yang terjadi? Kemudian udah ngomong ke media. Ada Pak Glenn, mohon maaf ya. Kita nggak bisa mencalonkan jadi gubernur. Mesti pasangan sama PDIP jadi wakil ya. Oke. Begitu jadi wakil. Mohon maaf ya. Rekomendasi atas nama lu. Karena dari sana surveinya maunya Deddy Miswar. Bikin rekomendasi Jokowi Deddy Miswar. Ibu Mega minta 2. Oh ini telepon saya. Masih ada harapan. Ternyata Pak Jokowi nggak mau Jokowi Sandiaga Uno. Maunya Jokowi Ahok. Loh. Kok bisa survei paling bawah kok? Karena Pak Jokowi maunya Deddy Miswar sebetulnya. Karena dia belum kenal saya kan. Tapi Ibu Mega putusinnya saya. Makanya ada yang bilang begini timnya kali. Apes juga nih dapat turunan Cina Kristen jadi wakil. Gimana mau menang lawan Foke yang Betawi? Makanya kenapa baju kotak-kotak? Itu baru beli tengah jalan. Karena yang disiapkan tuh baju batik ondel-ondel. Karena buat Betawi dah. Kalau Ahok dipasangin Betawi lucu-lucu juga nih. Itu yang saya maksud. Jadi mana saya hianatin? Mungkin yang duduk pemerintah ini, ya lu mau pindah kemana? Malah ngusir kita. Lu kalau nggak demen pindahnya ke luar negeri lu. Gue udah sering dengar oknum pejabat ngomong gitu. Kita komplain nih. Lu kalau nganggap kita nggak beres, pindah lu, jangan di sini. Loh, kita pilih lu kan buat ngurusin kita. Kok malahan gue kasih tahu lu yang benar, kita diusir ke luar negeri. Emang siapa yang mau pindah ke luar negeri? Nah ini, jadi kalau menurut saya itu apa? Kesombongan, keangkuhan. Merasa lu gak ada pilihan tuh. Banyak produk juga begitu dulu kan. Akhirnya bangkrut. Karena merasa lu gak pakai punya gue, lu pakai siapa punya. Itu gak ngerti dagang namanya. Nah ternyata saya masuk, saya baru masuk kan November. Itu dia kasih laporan dari direksi. Tahun depan kita proyeksi akan rugi $1 miliar. Waduh, baru masuk bos. Bukan soal gajinya, udah gaji 100 juta lebih kalau rugi pasti orang tahu sendiri kalau Ahok kan. Pasti yang hater gue kan nyerang gue nih. Sampai sekarang kan masih nyerang.
Siapa bilang Pertamina untung, Ahok rugi kayak gitu tuh. Dia kagak baca koran itu. Memang kadang penyerang tertentu lah itu mungkin. Iya, iya. Apa kau rugi nih?